anak-anak, perkenalkan nama Ibu Evelyn. Ibu Evelyn akan menemani anak-anak mengikuti devosi hari ini. Hari ini, tanggal 17 Agustus, adalah peringatan hari lahirnya bangsa Indonesia. Sudah 76 tahun bangsa kita merdeka dari penjajahan. Tentunya, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah menyertai dan menjaga bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu yang berjudul Doa Kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Nah, sekarang waktunya kita untuk membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita hari ini terdapat dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Ibu Evelyn akan bacakan untuk kita semua, tetapi anak-anak juga baca ya di Alkitab masing-masing. Yesaya 40 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Judul devosi kita pada hari ini adalah Tangguh Bersama Kristus. Siapa yang sudah mulai merasa lelah, merasa bosan dengan situasi pandemi yang ada sekarang ini? Pandemi yang terjadi sekarang mengharuskan setiap kita untuk selalu memakai masker kemanapun kita pergi. Diam di rumah, melakukan segala aktivitas dari rumah. Bahkan bersekolah pun kita harus melakukannya secara daring. Kita juga selalu mendengarkan berita duka di mana-mana. Kelelahan yang sudah lama dipendam mungkin membuat sebagian dari kita tidak berpengharapan dan putus asa. Tidak berpengharapan dan putus asa juga pernah dirasakan oleh bangsa Israel ketika di pembuangan. Bangsa Israel bahkan berpikir bahwa apakah Tuhan menolak kami? Ayat Alkitab kita kali ini mengingatkan kembali akan kesetiaan Tuhan bagi umatnya, termasuk kesetiaan Tuhan pada bangsa Israel pada masa pembuangan. Pertama, kita akan lihat dulu dari ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30.
Ayat 29 dan 30 menyatakan betapa manusia terbatas dan akan menghadapi kelelahan. Bahkan polisi sekalipun atau tentara, mereka juga akan mengalami kelelahan. Siapapun, kita semua akan mengalami kelelahan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang selalu berharap dan percaya kepada Tuhan, akan diberikan kekuatan untuk menanggung bebannya. Apakah masih bisa merasakan kelelahan, Ibu Evelyn? Tentunya, semua manusia akan merasakan kelelahan. Ibu Evelyn juga pasti akan merasakan kelelahan. Namun, di tengah kelelahan kita, Tuhan tetap akan memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Sekarang kita akan lihat di ayat yang ke-31. Ayat 31 menuliskan tentang orang-orang yang menantikan Tuhan. Menantikan bukan berarti hanya sekedar menunggu, tetapi menantikan artinya menunggu dan percaya bahwa Tuhan akan memberi pertolongan. Tuhan pasti akan melakukan apa yang menjadi bagiannya, yaitu memberi pertolongan. Tugas kita adalah percaya dan berharap kepada Tuhan dan menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Lalu, bagaimana dengan situasi pandemi sekarang, Ibu Evelyn? Apa yang harus kita lakukan? Nah, anak-anak, di tengah pandemi ini, tugas kita adalah percaya dan terus berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita di tengah situasi pandemi ini. Dan jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Nah, sekarang Ibu Evelyn punya pertanyaan refleksi untuk kita semua. Pertanyaan ini bisa anak-anak diskusikan dengan orang tua, kakak atau adik, atau bisa juga anak-anak refleksikan secara mandiri. Pertanyaan yang pertama, apakah selama ini kamu selalu berharap pada Tuhan untuk melewati situasi pandemi? Ataukah kamu lelah karena mengandalkan diri sendiri? Pertanyaan yang kedua, apakah kamu masih mau tetap tangguh melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi bangsa ini demi kemuliaan Tuhan? Oke anak-anak, devosi kita sudah selesai. Selamat merayakan hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka!